Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eko Putri Suryani, Devri Suseno, Hayatul Hairini akan membawakan podcast tentang proses penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selamat mendengarkan. Proses akuntansi pada subsistem akuntansi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Yang pertama, sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses yang dilakukan dalam sistem akuntansi diawali dengan terjadinya transaksi keuangan dengan dilengkapi bukti transaksi. Berdasarkan bukti transaksi tersebut akan dibuat jurnal dan kemudian dilakukan posting ke buku besar. Berdasarkan saldo pada buku besar tersebut dibuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian dan disesuaikan pada neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan neraca saldo tersebut disusun laporan keuangan, terakhir dibuat jurnal penutup akhir tahun. Struktur sistem akuntansi Pemda. Struktur sistem akuntansi Pemda terdiri dari sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dan sistem penjabat pengelola keuangan daerah atau SAPPKD. Tahapan proses pada akuntansi keuangan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Pertama, jurnal. Jurnal merupakan pencatatan transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan atas akun-akun pada neraca, aset, kewajiban, ekuitas, dan akun-akun pada laporan operasional, seperti pendapatan, laporan operasional, dan beban, dibukukan ke dalam jurnal finansial. Dalam pembukuan yang dilakukan secara manual, posting ke dalam buku besar adalah kegiatan memindahkan transaksi dari buku jurnal ke dalam buku besar, yaitu buku-buku yang hanya menampung satu akun saja, untuk memudahkan mengiktisarkan transaksi per akun. Dalam pembukuan yang terkomputerisasi tidak diperlukan posting ke buku besar, karena pengiktisaran per akun dapat dilakukan langsung dari database melalui proses yang disebut query. Neraca saldo dibuat dengan menjumlahkan seluruh nilai debit dan nilai kredit pada setiap buku besar dan menghitung saldonya. Selanjutnya, saldo setiap akun tersebut dipindahkan ke neraca saldo. Dengan demikian, neraca saldo merupakan rekapitulasi saldo seluruh buku besar atau berisi ringkasan saldo seluruh buku besar. Salah satu fungsi neraca saldo adalah sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah pencatatan penyesuaian dilakukan untuk membukukan penyesuaian penghitungan hutang, piutang, persediaan, depresiasi, dan akun-akun lain dalam rangka menerapkan prinsip akrual. Laporan keuangan yang disusun dalam akuntansi keuangan SKPD adalah neraca dan laporan operasional, sementara laporan perubahan ekuitas dibuat oleh PPKD untuk memudahkan konsolidasian neraca PPKD dan neraca seluruh SKPD. Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada saldo akun neraca saldo setelah penyesuaian. Jurnal penutup dilakukan dengan memindahkan seluruh saldo akun buku besar, pendapatan, laporan operasional, dan beban ke dalam akun ekuitas. Fungsi jurnal penutup dalam pembukuan dilakukan secara manual adalah membuat akun-akun yang bersifat temporary akun, yaitu akun-akun pendapatan, laporan operasional, dan beban menjadi nol saldonya. Dengan demikian, akun yang masih memiliki saldo hanyalah akun-akun neraca saja. Dengan mekanisme ini transaksi pendapatan, belanja, dan beban tidak akan bercampur dengan tahun anggaran selanjutnya. Sistem pembukuan pada SKPD. Proses pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Sistem pembukuan pada SKPD meliputi subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran dan subsistem akuntansi finansial atau keuangan. Perbedaan antara kedua subsistem tersebut dapat disajikan dalam step di atas. Perbedaan paling mendasar yaitu dalam subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran, proses akuntansi menggunakan basis kas di mana pencatatan atas transaksi dilakukan hanya jika terdapat penerimaan atau pengeluaran kas. Sedangkan dalam subsistem akuntansi keuangan, basis yang digunakan adalah akrual, sehingga transaksi sudah dapat dicatat ketika terjadinya walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan. Oleh sebab itu, akuntansi keuangan akan menyajikan pencatatan yang lebih akurat.
Selanjutnya, pada subsistem akuntansi finansial atau keuangan, penggunaan akun resiprokal RK-PPKD atau pada akuntansi SKPD dan RK-SKPD atau pada akuntansi PPKD dikarenakan adanya aspek hubungan keuangan antara SKPD dan PPKD yang dapat dipandang oleh sebagai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang, di mana dalam sistem pengelolaan APBD mengharuskan seluruh penerimaan dan pengeluaran uang oleh SKPD harus melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh BUD yaitu PPKD. Setelah terjadinya transaksi keuangan, langkah yang harus dilakukan dalam proses akuntansi keuangan SKPD adalah melakukan perjurnalan atas transaksi tersebut. Standar pendebitan dan kreditan pada jurnal finansial dalam akuntansi SKPD. Yang pertama, transaksi penambahan aset akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Kedua, transaksi pengurangan aset akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Ketiga, transaksi penambahan kewajiban atau ekuitas masing-masing akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Yang keempat, transaksi pengurangan kewajiban atau ekuitas masing-masing akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Selanjutnya, transaksi terjadinya pendapatan laporan operasional akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Transaksi terjadinya beban laporan operasional akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Transaksi SKPD yang menyebabkan keluarnya dana SKPD dari kas daerah akan dibukukan dengan mengkredit akun PPKD di dalam ayat jurnal. Transaksi yang menyebabkan disetorkannya dari dana SKPD ke dalam kas daerah akan dibukukan dengan mendebit akun RK PPKD di dalam ayat jurnal. Selanjutnya, jurnal standar akuntansi keuangan SKPD. Yang pertama, jurnal transaksi pendapatan laporan operasional, yang mana pencatatan transaksi pendapatan didasarkan pada dokumen sumber atas pencatatan transaksi. Penerimaan PAD meliputi yang pertama, surat ketetapan pajak daerah, 2. Surat ketetapan retribusi, surat tanda bukti pembayaran, 3. Bukti penerimaan lainnya, surat tanda setoran atau STS, dan dokumen pendukung, serta LPJ penerimaan dan penyetoran pendapatan dari bendahara penerimaan. Yang pertama, pendapatan laporan operasional dengan surat ketetapan, maksudnya pendapatan dicatat setelah pembayaran kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat telah disetor ke Kasda, sehingga pendapatan pada saat penerbitan SKP atau SKR pendapatan belum dicatat dalam buku jurnal. Selanjutnya, pendapatan laporan operasional tanpa melalui surat ketetapan, yang mana sebagian pendapatan pemerintah daerah atau Pemda dapat diterima tanpa melalui penerbitan surat penetapan, seperti SKP atau SKR. Contohnya, pendapatan jasa atau giro, pendapatan retribusi masuk objek kosyara yang dikelola Pemda dengan penjualan karcis masuk, dan sebagainya. Jurnal yang dibuat untuk mengakui pendapatan di sini dilakukan pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. Yang kedua yaitu jurnal transaksi beban. Yang pertama, beban berupa belanja. Jurnal untuk beban berupa belanja tergantung pada cara pembayarannya, yaitu apakah beban dibayar secara LS atau beban dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD. Pada cara pembayaran beban yang dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD, belanja dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD menggunakan uang persediaan atau UP atau dana tambah uang persediaan atau PU, sehingga sebelumnya SKPD harus mengajukan SPP atau SPM, UP atau GU atau TU kepada BUD. Selanjutnya, jika disetujui, kuasa BUD akan menerbitkan SP 2D UP atau GU atau TU. Selanjutnya, utang beban dan beban dibayar di muka. Contoh dari utang beban misalnya ada tagihan belanja listrik atau telepon yang harus dibayar di bulan Desember namun belum bisa dibayarkan hingga akhir tahun. Jurnal pada beban dibayar di muka, asumsi menggunakan pendekatan beban. Akun beban dibayar di muka akan dilaporkan sebagai aset di dalam neraca sebesar nilai yang masih menjadi hak SKPD. Beban berupa konsumsi aset. Jurnal yang dibuat tergantung pada cara pembayaran atau secara LS atau UP dan diakui pada saat dilakukan pembelian persediaan, contohnya ATK, obat-obatan, benda pos, dan sebagainya. Selanjutnya, jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan saldo persediaan akhir tahun.
Jurnal penyesuaian harus dilakukan pada akhir tahun apabila persediaan dibukukan dengan metode periodik. Dua kemungkinan air jurnal penyesuaian dibuat. Pertama, tidak dibuat air jurnal pembalik di awal tahun, dan kedua, dibuat jurnal pembalik di awal tahun. Pada jurnal penyesuaian tidak dibuat air jurnal pembalik di awal tahun, yaitu nilai persediaan yang dicatat pada jurnal penyesuaian akhir tahun adalah nilai persediaan akhir tahun dikurangi dengan saldo persediaan awal tahun setelah jurnal penyesuaian tersebut diposting ke buku besar persediaan. Maka saldo akhir persediaan akan sesuai dengan hasil inventarisasi persediaan akhir tahun, yaitu menjadi sebesar Rp1.500.000. Pada jurnal penyesuaian yang dibuat air jurnal pembalik di awal tahun, yaitu yang nilai persediaannya yang dicatat pada jurnal penyesuaian akhir tahun sebesar nilai persediaan akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi tanpa dikurangi dengan saldo persediaan awal tahun. Setelah jurnal penyesuaian tersebut diposting dalam buku besar persediaan, maka saldo akhir persediaan akan menunjukkan saldo Rp500.000, yang mana hasil akhir tersebut sama dengan pendekatan jurnal yang diilustrasikan pada contoh pertama, pada kondisi tidak dibuat air jurnal pembalik di awal tahun. Selanjutnya yaitu beban berupa penyisihan piutang tak tertagih. Pada akhir tahun dapat dibuat jurnal penyisihan piutang tak tertagih, sehingga nilai piutang di neraca dilaporkan sebesar estimasi nilai bersih yang dapat direalisasi. Jika dalam neraca saldo akhir tahun sudah terdapat saldo akun-akun penyisihan piutang tak tertagih, maka penyusutan jumlah penyisihan piutang tak tertagih yang dicatat dalam jurnal penyesuaian akhir tahun harus dikurang dengan saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya, beban berupa pengakuan penyusutan aset tetap. Akun beban penyusutan aset tetap dilaporkan di laporan operasional, sedangkan akun akumulasi aset tetap dilaporkan di neraca sebagai aset tetap. Restructuring merupakan koreksi atas kelebihan penerimaan pendapatan yang sering terjadi. Biasanya terjadi karena Pemda menerapkan sistem self assessment di dalam pemungutan pajaknya. Kemudian total pembayaran pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak selama tahun berjalan ternyata melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayar menurut perhitungan yang ditetapkan oleh Pemda. Maka wajib pajak berhak mendapatkan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran. Pembayaran kas untuk restitusi akan dilakukan oleh PPKD, sehingga SKPD tidak mengkredit pada akun kas di bendahara penerimaan. Apabila ternyata wajib pajak kurang bayar, maka jurnal yang dibuat oleh SKPD adalah jurnal penyesuaian biasa, bukan jurnal koreksi kesalahan yang dibuat akhir tahun, yaitu dengan mendebet piutang dan mengkredit pendapatan LO. Contoh, pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dibayar berdasarkan surat penetapan yang diterbitkan oleh Pemda. Pada koreksi atas kesalahan yang berasal dari tahun sebelumnya, SKPD tidak perlu membuat jurnal karena yang membayar restitusi adalah PPKD dengan menggunakan mendebet akun belanja atau beban tak terduga, di mana akun tersebut hanya ada di sistem akuntansi PPKD, sehingga jurnal koreksi kesalahan jenis ini hanya dilakukan di dalam akuntansi PPKD. Koreksi kesalahan belanja atau beban adalah koreksi atas kelebihan pembayaran belanja oleh Pemda atau BUD atau bendahara pengeluaran SKPD. Dalam konteks kesalahan belanja atau beban, tidak ada istilah kesalahan yang sering terjadi, tidak seperti dalam koreksi pendapatan di atas. Koreksi kesalahan belanja hanya dibedakan dengan dua kemungkinan berikut. Tidak akan muncul akun investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan akun dana cadangan karena SKPD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investasi maupun pembentukan dana cadangan. Jurnal yang terkait dengan aset lancar antara lain kas di bendahara penerimaan atau terkait dengan jurnal transaksi pendapatan, kas di bendahara pengeluaran terkait dengan jurnal transaksi belanja atau beban, piutang terkait dengan jurnal transaksi pendapatan, penyisihan piutang tak tertagih atau kontra account atas piutang,
terkait dengan jurnal transaksi beban pengakuan, penyisihan piutang, dan penghapusan piutang. Persediaan terkait dengan jurnal transaksi beban atau belanja persediaan dan jurnal penyediaan persediaan yang terpakai atau tersisa. Beban dibayar di muka atau terkait dengan jurnal transaksi beban atau bayar di muka dan penyesuaian di akhir tahun. Kredit pada jurnal perolehan aset tetap dengan cara dibeli atau dibangun disesuaikan dengan cara pembayaran LS atau UP, GU, ataupun TU. Untuk aset yang diperoleh dengan cara dibangun, apabila aset tetap yang tersebut belum sesuai hingga akhir tahun anggaran, maka aset tersebut akan dicatat ke akun konstruksi dalam pengerjaan. Dan apabila persentase penyelesaian lebih besar dari persentase pembayaran, maka selisih akan didebet ke akun konstruksi dalam pengerjaan dan dikredit ke akun utang belanja atau beban. Tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian dari transaksi aset antara SKPD dalam satu Pemda yang sama. Semua aset tetap disusutkan, kecuali untuk tanah, KDP, dan beberapa aset tetap tertentu lainnya sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh sebuah Pemda, seperti aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, hewan, pepohonan. Untuk memperbaiki atau renovasi aset tetap yang bersifat tidak rutin akan dikapitalisasi jika memenuhi syarat. Nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi dan menambah masa manfaat atau meningkatkan nilai ekonomis atau kapasitas dari aset yang bersangkutan. Pada aset tetap yang dihapuskan yang tidak dapat dijual, akun kerugian penghapusan aset tetap apabila aset tetap yang dihapuskan masih memiliki nilai buku. Akun kerugian penghapusan aset tetap akan dilaporkan di LO pada pos surplus atau defisit non-operasional jika alasan penghapusan karena alasan biasa. Sedangkan jika alasan penghapusan karena bencana alam atau bencana sosial maka dilaporkan pada pos luar biasa. Pada penghapusan aset lainnya yang dapat dijual, jika nilai buku aset lainnya lebih besar dari kas hasil penjualan aset tersebut, maka selisihnya dicatat ke defisit penjualan aset lainnya. Atau jika kondisi sebaliknya, maka selisihnya akan dicatat ke akun surplus penjualan aset lainnya pada sisi kredit. Jurnal yang terkait pada utang PPH atau PPN berasal dari pembayaran belanja yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP atau TU, sehingga bendahara pengeluaran memiliki kewajiban untuk memungut atau memotong PPH atau PPN atas belanja yang menjadi objek pajak. Akun surplus atau defisit LO pada jurnal penutup akhir tahun didebet jika LO SKPD menunjukkan sisi defisit, yaitu bila total saldo akun-akun beban lebih besar dari total saldo akun-akun pendapatan LO. Sebaliknya disebut surplus dan akun surplus atau defisit LO akan dikredit. Umumnya, SKPD akan melaporkan defisit karena mereka lebih bersifat cost center. Pada contoh jurnal ekuitas di atas adalah pada keadaan defisit, ekuitas didebet atau dikredit menyesuaikan saldo RK PPKD dan surplus atau defisit LO mana yang lebih besar. Baik kepada teman dan saudara sekalian, setelah mempelajari akuntansi SKPD akrual secara umum, berikut dengan contoh jurnalnya. Mari kita masuk pada pembahasan ilustrasi kasus sederhana. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan akuntansi Pemda berbasis akrual untuk SKPD, berikut ini akan diberikan ilustrasi kasus secara komprehensif mulai dari jurnal neraca saldo sampai disusunnya laporan keuangan SKPD. Adapun untuk menyederhanakan ilustrasi,
transaksi akan dibuat secara ringkas per jenis transaksi, bukan per tanggal transaksi, karena penekanannya di sini adalah pemahaman tentang bagaimana penjurnalan untuk setiap jenis transaksi yang biasa terjadi pada SKPD hingga akhirnya dihasilkan laporan keuangan SKPD. Sistem akuntansi keuangan merupakan proses akuntansi untuk mencatat transaksi dengan basis akural yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca. Transaksi yang dicatat di dalam subsistem ini untuk akuntansi SKPD meliputi pendapatan, laporan operasional, beban, aset, kewajiban, ekuitas. Pencatatan transaksi dilakukan secara double entry, dicatat dalam bentuk debit dan kredit, mulai dari jurnal hingga dihasilkan laporan keuangan berupa laporan operasional dan neraca. Diilustrasikan terdapat entitas SKPD yaitu Pemerintahan Kabupaten Sukamakmur yang mulai menerapkan akuntansi berbasis akural berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sejak tahun anggaran 2011. Berikut akan disajikan data akuntansi pada Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Sukamakmur berupa neraca per 31 Desember 2019. Pada contoh neraca berikut, Dinas Pariwisata Kabupaten Sukamakmur meliputi total aset sebesar 400 juta 1.650.000 rupiah dengan rincian total aset lancar sebesar 1.400.000 rupiah dan total aset tetap sebesar 400 juta 250.000 rupiah. Pada sisi kewajiban, per 31 Desember 2019, Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Sukamakmur masih memiliki utang atas potongan PPH dan PPN yang belum disetorkan ke kas negara, masing-masing sebesar 950.000 dan 50.000 hingga masih berupa kas yang ada di bendahara pengeluaran. Sebagai catatan, akun ekuitas di dalam standar akuntansi publik akural tidak lagi dibagi menjadi beberapa jenis seperti ekuitas dan dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan dan sebagainya. Karena akun ekuitas di sini sudah merupakan ekuitas yang bersifat full akural. Baik, teman sekalian, setelah kita mengetahui data neraca per 31 Desember 2019, berikut akan disajikan beberapa contoh transaksi yang terjadi selama tahun anggaran 2020 berikut dengan perjurnalan yang tepat untuk dilakukan. Pertama, diketahui bahwa bendahara pengeluaran melakukan penyetoran atas potongan PPH dan pungutan PPN tahun lalu seperti yang telah kita ketahui bersama. Pada data neraca per 31 Desember 2019, untuk itu pencatatan dilakukan dengan mendebet akun utang PPH dan utang PPN pada kas di bendahara pengeluaran. Nilai untuk utang PPH adalah sebesar 950.000 rupiah dan utang untuk PPN adalah sebesar 50.000 sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran akan berkurang sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, apabila selama tahun anggaran 2020 diketahui realisasi belanja gaji dan tunjangan adalah sebesar 500 juta rupiah, maka transaksi ini harus dicatat dengan membebankan beban gaji dan tunjangan. Pada sisi debit terdapat akun RKPPKD sebesar 500 juta rupiah. Nilai yang dibebankan harus didasarkan pada dokumen sah yaitu SP2D LS gaji dan tunjangan. Akun RKPPKD digunakan apabila terdapat aliran dana yang keluar atau masuk dari rekening bendahara umum daerah langsung dan bukan dari bendahara pengeluaran.
Pada tahun anggaran 2020, Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Sukamakmur menerima uang persediaan dari Bendahara Umum Daerah sebesar 40 juta rupiah. Atas transaksi penerimaan UP ini, pencatatan akuntansi dilakukan dengan mendebit kas di Bendahara pengeluaran terhadap akun RKPP-KD sebesar 40 juta rupiah. Apabila dalam suatu entitas SKPD memiliki potensi retribusi, maka pengakuan pendapatan harus dilakukan apabila telah terbit SKR atau yang dikenal dengan surat ketetapan retribusi, seperti yang telah teman ketahui. Dalam pencatatan akuntansi berbasis akural, pendapatan dapat diakui ketika telah muncul hak yang ditandatangani dengan adanya surat ketetapan. Untuk itu, atas ketetapan SKR sebesar 15 juta rupiah akan dicatat debit pada akun piutang retribusi terhadap pendapatan retribusi sebesar 15 juta rupiah. Dari jumlah SKR tersebut, pendapatan retribusi yang diterima Bendahara penerimaan selama tahun anggaran berjalan adalah sebesar 13.500 rupiah, di mana telah disetor seluruhnya ke rekening kas daerah sesuai dengan bukti transaksi berupa surat tanda setoran. Apabila ditemui kasus seperti ini, maka piutang retribusi tidak sepenuhnya dapat dikredit pada jumlah 15 juta rupiah, melainkan hanya sebesar 13.500 rupiah. Untuk itu, saat Bendahara penerimaan menerima pembayaran piutang retribusi sepenuhnya dapat dikredit pada jumlah 15 juta rupiah, melainkan hanya sebesar 13 juta 500 rupiah. Untuk itu, saat Bendahara penerimaan menerima pembayaran piutang retribusi, akan diakui kas di Bendahara penerimaan pada debit sebesar 13.500 rupiah terhadap piutang retribusi. Saat dilakukan penyetoran atas pendapatan tersebut ke kas daerah, maka dicatat jurnal RKPP-KD pada debit dan kas di Bendahara penerimaan pada kredit sebesar 13.500 rupiah. Contoh transaksi selanjutnya yaitu apabila selama tahun anggaran berjalan terdapat belanja barang dan jasa untuk konsumsi secara LS bukan melalui uang persediaan sebesar 30 juta, maka akan dicatat beban barang dan jasa di debit terhadap akun RKPP-KD pada kredit sebesar 30 juta rupiah. Untuk belanja modal, tidak dilakukan pencatatan beban modal dikarenakan tidak terdapat akun tersebut dalam pencatatan basis akural atas transaksi perolehan peralatan dan mesin sebesar 90 juta rupiah, maka akan dicatat sebagai peralatan dan mesin pada debit dan kredit pada akun RKPP KD sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya, total SPJ belanja UP yang telah disahkan oleh PA selama tahun anggaran tidak termasuk SPJ penggunaan UP yang terakhir terdiri atas belanja pegawai honor sebesar 40.750 rupiah dan belanja barang dan jasa sebesar 50.500 rupiah. Untuk itu dibuat jurnal dengan mendebit akun beban pegawai dan beban barang dan jasa terhadap kas di Bendahara pengeluaran di sisi kredit. Atas SPJ belanja uang persediaan yang telah dibuat, dicatat SP2D ganti uang persediaan dengan mendebit kas di Bendahara pengeluaran dan mengkredit akun RKPP-KD sebesar 91.250 rupiah.
SP2D GU sendiri merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang bertujuan untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan dan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, uang persediaan yang diterima Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar 40 juta. Dari jumlah tersebut, uang persediaan yang terakhir telah disahkan oleh guna anggaran pada minggu terakhir Desember 2020 dilakukan penanggung-jawaban atau SPJ atas UP tersebut sebesar 30 juta yang terdiri atas belanja pegawai sebesar 10 juta dan belanja barang dan jasa sebesar 20 juta. Atas transaksi ini, pada sisi debit dicatat beban pegawai dan beban barang dan jasa masing-masing sebesar 10 juta dan 20 juta terhadap kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 30 juta. Atas sisa UP yang ada yaitu sebesar 10 juta dicontohkan pada akhir tahun disetor seluruh ke kas daerah dengan bukti transaksi berupa surat tanda setoran. Atas transaksi ini akan dicatat pada debit akun RKPPKD dan pada sisi kredit akun kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 10 juta. Selama tahun anggaran 2020, Bendahara Pengeluaran melakukan pemotongan dan pemungutan atas PPh dan PPN masing-masing sebesar Rp4.500.000 dan Rp6.500.000 dan setelah seluruhnya disetor ke kas negara pada saat melakukan potongan atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, Bendahara Pengeluaran akan mencatat kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 11 juta sebagai jumlah total kedua pajak tersebut pada sisi debit dan mencatat masing-masing jenis potongan atau pungutan pajak tersebut sebagai utang pada sisi kredit. Pada saat disetorkan, maka utang yang telah dicatat akan dieliminasi dengan cara mendebit utang PPh dan utang PPN masing-masing sebesar 4.500.000 dan 6.500.000 terhadap akun kas di Bendahara Pengeluaran pada sisi kredit. Teman sekalian, selain terdapat contoh data transaksi yang terjadi selama tahun 2020, terdapat data lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar penyesuaian akhir tahun. Data penyesuaian yang diketahui pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Dari jumlah belanja barang dan jasa selama tahun anggaran 2020 sebesar 6.350 merupakan belanja persediaan selama tahun berjalan. Pada akhir tahun, nilai persediaan yang masih tersisa diestimasi sebesar 1 juta. Saldo persediaan pada neraca per 31 Desember 2019 yang diketahui sebelumnya adalah sebesar Rp400.000 sehingga terdapat penyesuaian sebesar Rp600.000 untuk memunculkan nilai persediaan pada neraca per 31 Desember 2020 sebesar 1 juta. Untuk itu terdapat jurnal penyesuaian persediaan pada sisi debit terhadap beban barang dan jasa, pada sisi kredit sebesar 600.000 sebagai bentuk penyesuaian saldo penyediaan per akhir tahun 2020. Terkait dengan penyusutan berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Sukamakmur, penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan asumsi nilai residu 0. Gedung dan bangunan disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 2,5% per tahun, sedangkan peralatan dan mesin disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 10% per tahunnya. Semua aset tetap kecuali tanah dan KPD yang diperoleh pada tahun berjalan dianggap setelah dapat disusutkan untuk setahun penuh. Didasarkan pada kebijakan tersebut, maka akan dihitung terlebih dahulu beban penyusutan aset
tetap selama tahun 2020. Untuk gedung dan bangunan tidak ada penambahan baru selama tahun 2020, sehingga nilai tercatat atas aset ini tetap pada angka 150 juta rupiah sesuai dengan data neraca saldo per 31 Desember 2019. Beban penyusutan atas gedung dan bangunan adalah sebesar 150 juta dikali 2,5% atau sebesar 3.750. Sedangkan untuk peralatan dan mesin, data per 31 Desember 2019 peralatan dan mesin tercatat sebesar 120 juta dan terdapat perolehan baru selama tahun anggaran 2020 sebesar 90 juta, sehingga penyusutan dihitung dengan 201 juta dikali 10% atau sebesar 2.100.000, sehingga jurnal penyesuaian dibuat dengan mendebit beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap pada sisi kredit sebesar 24.750.000. Apabila terdapat belanja barang dan jasa yang belum terbayarkan namun sudah dilakukan konsumsi atas suatu hal seperti langganan daya listrik, maka dalam pencatatan akuntansi berbasis akrual harus diakui beban dan kewajiban atas konsumsi listrik yang telah diterima manfaatnya namun belum dilakukan pembayaran. Untuk itu, jika di dalam kasus dinas pariwisata ini diilustrasikan tagihan belanja langganan daya dan jasa bulan Desember 2020 sebesar 7.550.000 dan belum dibayarkan, maka di akhir tahun akan dibuat jurnal penyesuaian dengan mendebit beban barang dan jasa dan mengkredit akun utang beban barang dan jasa sebesar 7.550.000 rupiah. Teman dan saudara sekalian, setelah dibuat jurnal atas transaksi berikut dengan jurnal penyesuaian di akhir tahun, maka langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Catatan: jumlah kolom debit dan kredit pada neraca saldo di atas harus seimbang dan balance. Apabila tidak, berarti ada kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mencatat jurnal pada jurnal buku besar atau pada saat memindahkan saldo rekening buku besar ke neraca saldo, atau mungkin setelah menetapkan posisi saldo, misalnya yang seharusnya di debit tetapi ditetapkan di kredit atau sebaliknya. Untuk saldo akun kas di bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran adalah nol dikarenakan pendapatan atas retribusi dan kas atas potongan dan atau pungutan PPh atau PPN telah disetorkan kepada kas daerah maupun kas negara. Begitupun untuk saldo pada akun utang PPh dan utang PPN. Utang retribusi memiliki saldo sebesar 1.500.000 setelah jumlah realisasi 2020 SKR adalah sebesar 13.500.000 dari total piutang 15 juta. Tanah dan gedung di luar akumulasi penyusutan tidak mengalami perubahan nilai tercatat selama 2020. Akumulasi penyusutan aset tetap secara keseluruhan bertambah sebesar 24.750.000 atas penyusutan yang terjadi selama tahun 2020 ditambahkan saldo per 31 Desember 2019 senilai 69.750, sehingga saldo per 31 Desember 2020 adalah berjumlah 94.500.000. Utang beban barang dan jasa muncul sebagai akibat belanja langganan daya dan jasa yang belum dibayar. Untuk akun pendapatan dan beban saldo per 31 Desember 2020 merupakan hasil nilai posting jurnal yang terjadi selama tahun 2020.
Dari neraca saldo sebelumnya, kita dapat menyusun laporan operasional yang berfokus pada pendapatan, laporan operasional, dan beban selama tahun 2020. Pendapatan hasil daerah dari Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Sukamakmur berasal dari retribusi dengan saldo berdasarkan surat ketetapan retribusi sebesar 15 juta. Walaupun realisasi kas yang diterima ada pada angka 13.500.000 dikarenakan prinsip akrual yang bukan berdasarkan pada realisasi kas yang diterima seperti yang telah dibahas sebelumnya. Untuk saldo akun beban pegawai, beban barang dan jasa serta beban penyusutan merupakan hasil posting jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian yang dibuat sebelumnya. Setelah membuat laporan operasional, selanjutnya tidak perlu dibuat laporan perubahan ekuitas sendiri untuk memudahkan pengonsolidasian neraca PPKD dan neraca seluruh SKPD. Laporan perubahan ekuitas cukup dibuatkan di dalam laporan keuangan di tingkat Pemda. Laporan keuangan konsolidasi neraca dapat disajikan dengan dua macam format, yaitu format 1 akun dan format T akun. Untuk tujuan kesederhanaan pada ilustrasi neraca sebelumnya disajikan dengan format T, akan tetapi neraca yang secara formal disusun oleh Pemda umumnya merupakan neraca komparatif dengan menggunakan format I. Neraca komparatif yang dimaksud adalah neraca dengan penyajian saldo untuk 2 tahun berturut-turut dengan maksud untuk memberikan perbandingan antara saldo akhir tahun berjalan dengan saldo akhir tahun sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kenaikan atau penurunan dari setiap saldo akun neraca, yang kemudian disusul di bawahnya dengan pos kewajiban dan terakhir pos ekuitas di bagian paling bawah. Angka saldo pada neraca ini merupakan hasil posting angka dari neraca saldo dan laporan operasional yang telah dibuat sebelumnya. Berikut tampilan neraca Dinas Pariwisata Pemerintahan Kabupaten Sukamakmur per 31 Desember 2020. Neraca Pemerintahan Kabupaten Sukamakmur Dinas Pariwisata neraca per 31 Desember 2020. Aset lancar, kas di bendahara penerimaan 0, kas di bendahara pengeluaran 0, hutang retribusi 1.500.000, kesediaan 1 juta, total aset lancar 2.500.000. Sedangkan aset tetap tanah 200 juta, gedung dan bangunan 150 juta, peralatan dan mesin 21 ratus juta. Akumulasi penyusutan aset tetap 94.500 juta. Total aset tetap ialah 400 juta 60 juta 465.500. Jadi total aset ialah 460 juta. Sedangkan kewajiban, yaitu kewajiban jangka pendek, utang beban barang dan jasa 7.550. Total kewajiban 7.550. Sedangkan ekuitas awal tahun yaitu 465.000 rupiah. Ekuitas untuk konsolidasi yaitu surplus defisit laporan operasional yakni 600 juta 67.950.000 rupiah. Selanjutnya itu RK PPKD ini 720 juta
70 juta yakni 727.750. Selisih surplus defisit LO dan RK PPKD yakni 59.800. Jadi ekuitas akhir tahun yakni 460.450.000 rupiah. Jadi total kewajiban dan ekuitas yakni 468 juta. Selanjutnya itu ayat jurnal penutupnya. Tujuan ayat jurnal penutup ialah untuk menutup menihilkan akun-akun yang sifatnya sementara, yaitu semua akun yang masuk dalam LO laporan profesional dan akun resiprokal RKPPKD. Teknik membuat jurnal penutup pada prinsipnya sederhana, ini yaitu dengan mendebitkan akun-akun yang bersaldo debit dan mengkreditkan akun-akun yang bersaldo debit. Contoh, akun pendapatan semua bersaldo kredit, maka untuk menutupnya akun-akun yang pendapatan tersebut dilakukan di dalam jurnal penutup akan dicatat di sebelah debit. Dengan cara yang sama untuk menutup akun-akun beban di dalam jurnal penutup, akun-akun beban dicatat di sisi kredit. Setelah ayat jurnal penutup di atas diposting ke buku besar, maka akun-akun buku besar yang masih terbawa ke periode Samina hanya terdiri dari akun-akun neraca yang merupakan akun real atau permanen. Setelah dibuat ayat jurnal penutup, maka tidak ada lagi akun-akun pendapatan dan beban. Begitupun dengan akun RKPPKD, sehingga kondisi neraca saldo setelah tutup buku ditampilkan sebagai berikut, yakni kas di bendara penerimaan di 0, kas di bendara pengeluaran 0 di sisi debit, utang retribusi debit 1.500.000, persediaan 1 juta di debit, tanah 200 juta di debit, gedung 150 juta di debit, peralatan dan mesin 210 juta di debit, akumulasi penyusutan aset tetap yakni 90 juta, 4.500.000 di kredit, utang PPH 0 di kredit, utang PPN 0 di kredit, dan utang beban dan barang dan jasa yakni sebesar 7.550.000 rupiah. Sedangkan ekuitas 460.450.000 rupiah di kredit, sehingga jumlah semuanya itu 560.2.500.000 rupiah. Setelah dibuat ayat jurnal penutup, maka tidak ada lagi akun-akun pendapatan dan beban. Begitupun dengan akun RKPPKD, sehingga kondisi neraca saldo setelah tutup sudah menjadi permanen dan sah untuk periode selanjutnya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.